Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Ubaidillah dengan NIM 102022330247. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah integrasi aplikasi enterprise, di mana aplikasi yang saya buat itu adalah aplikasi untuk manajemen kamar kosan di mana ada dua yang nantinya bisa memiliki akses, di antaranya admin dan juga user. Adminnya itu dia bisa mengelola kamar kosnya, kemudian memanage komplain kalau misalkan dari anak-anak kos ada komplain, terus juga melakukan monitoring terkait em, keuangan pembayaran pada bulan tersebut, di mana nanti bisa setting tagihan dan kurang lebih seperti itu untuk adminnya. Kemudian, oh dan juga admin ini bisa mengubah status em, kamarnya, apakah tersedia, apakah sedang direnovasi, apakah sold atau udah terisi. Dan usernya atau mahasiswanya itu sendiri yaitu dia bisa em, memilih kamar, kemudian melihat fasilitas yang ada pada kamar tersebut, kemudian melakukan booking kamar dan em, mengajukan komplain apabila misalkan ada keran mati atau lain sebagainya, bisa dimasukkan pada bagian komplain. Oke, kurang lebih seperti itu terkait aplikasi yang saya buat. Di antaranya di sini em, saya memakai Kubernetes. Kubernetes ini em, difungsikan adalah sebagai mengelola ataupun menjalankan arsitektur microservice yang ada nantinya. Saya memiliki dua, di mana yaitu service itu ada di GraphQL dan juga ada pada bagian REST API. Misalkan dokternya itu kayak misalkan ngebuat kontainer, dan Kubernetes ini yang ngaturnya kapan, di mana, dan bagaimana si kontainer-kontainer tersebut akan berjalan dan nantinya berkomunikasi. Kurang lebih seperti itu, dan ini adalah namespace. Namespace ini em, difungsikan sebagai jadi kan tadi di Kubernetes ini untuk yang mengelolanya. Nah, namespace ini kayak semacam dia menjadikan dalam suatu lingkungannya, dalam satu kerangkanya gitu, dan kita namainnya itu namespace-nya ini Tubes AI. Oke, lanjut. Kemudian ini terdapat ada beberapa, di antaranya REST API, user service, dan namespace-nya tetap sama karena yaitu Tubes AI, dan replikas ini berfungsi em, sebagai kalau misalkan nantinya aplikasi crash atau mati, Kubernetes akan mendeteksi dan otomatis akan menghidupkan kembali dengan satu tanpa kita perlu lakukan secara manual. Kurang lebih seperti itu. Dan ini terdapat em, port atau port yang ada. Misalkan em, TCP ini portnya itu 3001. Nah, nanti kita ini nggak perlu, jadi kita hanya memanggil si portnya aja. Jadi nggak perlu misalkan IP-nya dan sebagainya. Jadi kita cuma sebut eh, portnya aja. Dan begitu pula dengan seterusnya kan blok GraphQL-nya sampai API Gateway server utama, dan nah ini bukan nama dengan nama service ya, cukup dengan nama service ini. Dan bagian front end-nya kurang lebih seperti itu untuk pada bagian
Kubernetesnya. Dan selanjutnya kita akan beralih pada eh, apa ya, API gateway. Jadi setiap request ataupun yang diterima oleh user dari user itu harus melalui API gateway terlebih dahulu. Kemudian dari API gateway ini akan diteruskan ke servisnya. Kurang lebih seperti itu. Itu gunanya API gateway. Kemudian jadi si front end-nya ini nggak perlu menghafal banyak alamat servernya, user service dan sebagainya. Jadi cukup tahu alamat si gateway-nya aja. Oke, selanjutnya kita pada lanjut ke fokus ke yang utamanya, yaitu pada bagian yang pertama itu kita coba REST API. Nah, bentar. Di bagian server JS ini berisi logika em, untuk register dan juga login. Tujuannya untuk kan memastikan bahwa eh, manajemen usernya ini terisolasi dan terintegrasi gitu. Jika serve GraphQL ya, atau service cost-nya itu down karena beban yang cukup tinggi, maka user tetap bisa login. Nah, ini kita bisa lihat di sini terdapat beberapa. Ini untuk mengenerate um, key-nya ataupun apa istilahnya JWT-nya. Nah, itu dapat kita panggil beberapa. Kemudian ini untuk limit daripada si user atau tokennya. Nah, ini ketika um, penting untuk menangani error handlingnya ketika terjadi error itu akan muncul 404 ketika em, eh, tidak kita endpointnya itu nanti tidak kosong ataupun nggak ada, dia akan menampilkan root not found, kurang lebih seperti itu ketika em, oke, seperti itu untuk pada bagian eh, REST API untuk penanganan autentikasi em, login dan juga register. Selanjutnya yaitu pada core ataupun yang utama, yaitu logika aplikasi yang eh, ada pada aplikasi ini itu terdapat dari GraphQL. Itu pada bagian service JS ini berisi full logika em, aplikasi yang ada, yang dibuat. Kayak contoh, ini saya menggunakan database sementara, jadi nggak menggunakan localhost ataupun sebagainya. Jadi em, hanya ada pada eh, kodenya. Nah, yang pertama ini ya berisi tentang em, kamarnya, ID number, harganya, fasilitasnya, statusnya, apakah tersedia. Dan gambar ini saya import melalui Unsplash. Itu ya random aja melalui Unsplash. Nah, dan ini untuk gambar tiganya dan lain sebagainya. Untuk pada bagian paymentnya juga yang udah di default sebagai satu user cost-nya dan pembayarannya. Kemudian pada sini ini logika untuk membuat eh, kamar untuk si yang bisa diakses oleh adminnya aja. Jadi gambar akan default untuk kamar baru melalui Unplace tadi. Lalu kemudian eh, bisa statusnya, status si roomnya, kemudian
ketika em, ingin mengupdate status roomnya itu akan mencari ID yang sesuai. Kalau misalkan nggak ada, itu akan error. Dan ketika bisa itu nanti sesuai itu roomnya akan terupdate. Untuk yang di Lightroom juga boleh sama, itu akan mencari ID-nya terlebih dahulu, mengupdate komplain atau misalkan dia ada mahasiswa atau usernya komplain juga akan kalau misalkan nggak sesuai komplain juga not found atau nggak ketemu. Untuk konfirmasi payment juga sama, kalau misalkan nggak sesuai itu nggak payment indeksnya itu nggak ada, misalkan nggak ketemu lah intinya, jadi payment juga not found atau ada error. Ini pula untuk nge-create bill-nya, mana itu harus ada room number-nya, tanggal, tahun, dan juga bulan. Kalau misalkan eh, tidak ada, itu kamar tidak ditemukan atau kamar ini kosong. Untuk ngebook room juga sama kurang lebih. Dan ini juga bisa kita create komplain ini untuk si em, mahasiswanya atau usernya. Itu bisa membuat komplain, ngupload paymentnya, bukti payment, dan kurang lebih seperti itu untuk logika utama. Jadi dia adminnya itu bisa ngebuat bill, ngebuat kamar, terus juga em, fasilitas yang tersedia, dan untuk usernya itu bisa ngebooking, terus juga bisa mengajukan komplain, dan seperti itu kurang lebih untuk pada bagian em, jadi alurnya itu nanti eh, kalau misalkan ada komplain dari usernya dulu, eh, ngirim nih, oh komplainnya apa, misalkan em, air di kamar segini, kamar saya itu mati, nanti adminnya akan update nih. Oh, lagi diproses nih komplainnya, dan juga nanti kalau misalnya udah selesai diproses, adminnya akan nge-update, oh udah selesai. Itu tujuannya untuk ya kepuasan si pelanggannya itu, transparansi kalau misalkan eh, oh mereka komplain mereka ini lagi dikerjakan nih oleh kita, pemilik ataupun pengelola posnya. Kurang lebih seperti itu untuk dan juga oh iya untuk pada bagian wait resipi AI. User ini sudah terdefault, yaitu ketika ada juragan itu bukan admin, ada adminnya, terus juga ada user satunya. Jadi data ini kalau misalkan di restart maka em, ya akan ke reset juga kurang lebih. Berisi ketika untuk register, endpoint register, dia akan memvalidasi inputnya. Kalau misalkan nggak sesuai, akan nampilin melengkapi nama dan lain sebagainya. Apakah emailnya sudah dipakai? Apakah udah ada email, udah pernah um, register atau belum? Kalau misalkan udah pernah registrasi, maka akan muncul notifikasi kalau misalkan email udah terdaftar. Kalau misalkan belum ada semuanya, masih beneran usernya membuat baru, itu em, akan ya diminta registrasi dan lain sebagainya. Registrasi berhasil di sini akan melakukan registrasi berhasil. Kemudian em, ketika udah berhasil masuk, kemudian login, ini akan di sini mencari berdasarkan email dan password yang ada. Dan ini di sini akan ngebuat em, eh, token JWT token, di mana kalau misalkan kita sudah login maka akan kita otomatis dapat token, dan di mana itu tokennya ini valid ataupun masa berlakunya itu 1 jam, dan endpoint ini untuk
eh, mendapatkan semua usernya. Kurang lebih seperti itu untuk kepentingan em, penjelasan untuk aplikasi yang dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun demo aplikasi yang telah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi yang sudah buat. Di sini ada login. Ini kita akan coba login itu sebagai em, admin terlebih dahulu yang sudah tadi saya sebutkan. Yang adalah username dan passwordnya adalah admin juga. Ini berhasil masuk. Tapi kalau misalkan kita coba misalkan tester, kalau misalkan dia nih salah, oh bahwa akan coba email atau password salah. Nah, kita akan menuliskan untuk dari bagian adminnya. Adminnya ini, oh, kayak nanti kita akan tes, ini dia bisa melihat komplain ataupun dari yang masuk daripada si mahasiswa ataupun usernya sendiri. Kemudian di sini eh, dia bisa membuat tagihan ataupun bill kalau misalkan karena penghuni kamar baru ada satu, itu usernya aja, itu kita bisa buat billnya dan nominalnya itu sudah ada di set sebelumnya. Dan ini kita bisa membuat mengubah statusnya juga. Apakah misalkan kamar 1101 itu sedang direlokasi, apa kita bisa menghapus juga bisa. Dan ini statusnya ini masih tersedia ataupun belum ada yang booking dan yang eh, B201 ini udah terisi oleh user at kos.com. Dan kita juga bisa menambahkan kamar baru, misalkan em, apa kamarnya, harganya berapa, kemudian fasilitas apa aja kemarin disimpan. Oke, selanjutnya kita akan cek em, sebagai user yang sudah di defaultkan yaitu dan passwordnya juga user. Kalaupun salah, itu juga akan menampilkan password atau email salah. Dan kita berhasil login. Ini. Untuk usernya sendiri, kita bisa melihat kamarnya, kamar yang ada ini eh, B102 ini sudah tersedia, tidak tersedia karena dia sudah di booking oleh usernya, user defaultnya. Tuh, lalu seperti ini. Tagihan pula ini yang dibuat oleh adminnya dan ini juga bisa mengajukan komplain misalkan air mati, maka nanti di adminnya pula akan muncul kalau misalkan ada komplain bahwa air mati. Nah, ini kita misalkan mau bayar bukti kode bukti terkirim. Nah, kita bisa lihat di bagian adminnya sendiri em, apakah muncul atau tidak yang tadi itu admin. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa komplain masuk, kita bisa lihat, oh di kamar B201 airnya mati. Yang pelapor ini si usernya pada tanggal sekian. Diproseslah perbaikannya nanti untuk di bagian user sendiri eh, bahwa nanti ada kelihatan bahwa ini lagi diperbaiki si komplainnya. Bisa lihat di bagian pengaduan. Oh, lagi diproses nih air mati. Kalau misalkan nanti udah selesai diperbaiki, bahwa nanti adminnya akan mengubah ataupun mengganti statusnya, status komplainnya. Ya, itu menjadi selesai. Dan ini kawan bahwa kita bisa nih, oh si user at user.com ini udah bayar nih. Kemudian kita bisa konfirmasi dan telepon akan lunas. Kita pula bisa membuat kamar baru, misalkan B 202 misalkan. Dengan harganya ini misalkan 1,5.
1,5 misalkan. Fasilitasnya apa aja sih? Kasur, kemudian meja, kulkas, AC, HM dalam, dan nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita udah buat kamar. Kemudian kita langsung aja. Karena kita sebelumnya belum punya akses, nih baru defaultnya aja kita bisa daftar di sini. Yang pertama saya itu lengkapnya mau Irfan Ubaidillah dengan emailnya itu ubay@gmail.com dengan passwordnya adalah 1 sampai 8. Nah, kalau seperti itu, daftar. Oh, udah loginnya berhasil. Oke, kita coba daftar. 1 sampai 8, login berhasil. Yang kita buat baru itu B202. Fasilitasnya kasur, meja, kulkas, kamar mandi dalam. Yang sudah barusan kita buat. Dan harganya itu 2,5 juta. Terus di sini kita bisa booking. Misalkan, nih nama lengkap saya Muhammad Farhan Abdillah. Apakah saya mau booking kamar apa yang tersedianya? Justru itu, ini belum ada karena kita belum booking, kita belum punya kamar. Dan ini pula belum ada tagihan mas karena kita belum punya kamarnya dan juga nggak bisa ngelapor kalau misalnya kita belum belum punya kamar, jadi nggak bisa. Tuh, kita bisa mengubah status si pesanannya, si apa namanya, eh status apakah lagi direnovasi atau bukan yang 202 tadi. Misalnya lagi direnovasi, lagi perbaikan bentar lagi. Bisa renovasi, misalkan renovasi, kita cek lagi di bagian usernya yang ubah tadi. Pasal 108. Nah, kita bisa lihat bahwa, nggak tersedia nih, karena lagi direnovasi sih kamarnya. Kita nggak bisa booking. Kurang lebih seperti itu. Dan ini misalkan saya mau pesan, kamar ini 101 nih. Em, apa namanya, kita booking. Berhasil di booking. Status juga akan berubah nanti. Jadi sudah dipesan oleh si Irfan. Kamar saya. Ini kita udah bisa lihat bahwa kamarnya sudah berhasil di booking. Nah, kemudian pada bagian admin sendiri kita bisa melihat bahwa eh, kamar yang tadi 101 ini udah dipesan oleh si Irfan. Mana contoh? Nah, 101 penghuni sedang dipesan oleh Irfan, oleh Ubay. Setelah dipesan, apakah diterima, apa bakal dihapus? Diterima, misalkan ini terisi. Dan nanti si Irfannya pula, si saya sendiri, maka akan tampil bahwa eh, udah dipesan. Kemudian kita bisa bayar, bukti bayar, kita bisa upload, tunggu konfirmasi dari ini ya. Kita bisa komplain kurang lebih apa masalah yang ada, misalkan mejanya rusak, nanti akan dilihat oleh si adminnya. Apa aja sih yang terjadi, apakah ada komplain dan lain sebagainya. Nah, 101 udah diisi oleh Ubay dengan hal sekian bahwa Ubay ini, lihat Ubay ini udah bayar nih, apakah dikonfirmasi lunas atau belum. Itu komplainnya Ubay juga masuk, mejanya rusak nih, dan proses perbaikan dan selesai. Kurang lebih seperti itu untuk demo aplikasi yang em, saya buat. Kurang em, lebihnya, mohon maaf bila memang ada kata-kataan yang kurang berkenan atau kurang baik
Sekian dari saya Muhammad Irfan Ubaidillah dengan NIM 102022230247 dari kelas SI 4704. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.